Selamat pagi, selamat bertemu kembali di semester baru kelas 11 teknik sepeda motor, teknik bisnis sepeda motor. Kita memasuki semester baru. Saat ini pembelajaran yang kita laksanakan adalah dengan metode pembelajaran online atau masih dalam jaringan. Bapak berharap mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, sehingga tidak mengurangi semangat kita untuk belajar, untuk tetap meraih ilmu sekalipun di masa-masa yang sedang sulit seperti ini. Sebagai ganti ajar, saya buatkan video untuk Anda lihat nanti di link di YouTube. Anda bisa simak, pelajari. Ini untuk materi pemeliharaan sasis sepeda motor untuk kelas 2. Pemeliharaan sasis sepeda motor ini kita masih ke tahap yang pertama atau bab pertama. Silakan nanti disimak. Kemudian nanti di Google Classroom itu sudah Bapak sediakan untuk penugasan individu. Silakan nanti anak-anak kalian semua mengerjakannya, kemudian difoto. Setelah difoto boleh dimasukkan atau diupload ke Google Classroom. Untuk kode Google Classroom sudah Bapak sampaikan juga di WA grup sekolah, termasuk di WA grup untuk belajar kita. Baik, itu saja dulu. Kita masuki materi kita, pemeliharaan sasis sepeda motor. Judulnya adalah perawatan dan perbaikan sistem suspensi sepeda motor. Pemeliharaan sasis sepeda motor dengan program kalian teknik otomotif, paket kalian teknik sepeda motor, jurusan teknik bisnis sepeda motor. Tujuan pembelajaran yang akan kamu capai, yang harus kita capai di sini adalah beberapa tujuan. Yang pertama itu setelah mempelajari topik ini, itu siswa dapat menjelaskan konstruksi sistem peredam kejut depan sepeda motor. Kemudian siswa dapat siswa dapat menjelaskan konstruksi sistem peredam kejut belakang sepeda motor. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tentang pemeriksaan perawatan dan perbaikan sistem peredam kejut depan sepeda motor. Yang berikutnya, yang keempat, siswa dapat menjelaskan tentang pemeriksaan perawatan dan perbaikan sistem peredam kejut belakang sepeda motor. Berikutnya, sistem suspensi pada sepeda motor. Sistem peredam kejut itu merupakan bagian pada sasis sepeda motor. Fungsinya adalah menyerap bantingan, kejutan maupun getaran dari permukaan jalan. Tujuannya meningkatkan keamanan dan kenyamanan serta stabilitas berkendara. Seandainya kendaraan tidak disediakan dengan fasilitas peredam kejut yang baik, tentulah kendaraan akan boleh dirasakan kurang nyaman di dalam pemakaiannya. Selain itu juga fungsinya adalah untuk menopang bodi dan rangka sepeda motor dan menjaga letak geometris antara bodi dan roda. Nah, di hal yang satu ini, sistem peredam kejut depan, saya sudah menampilkan bagian utamanya dari mulai slider garpu. Ini sudah tidak asing lagi bagi anak-anak. Ada seal oli, cincin stopper, seal debu, tabung garpu, torak garpu, cincin torak garpu dan pegas reaksi, baut garpu dan pegas garpu. Ini sangat umum ada di shock breakers depan sepeda motor atau peredam kejut depan di sepeda motor. Nah, yang
bagian yang sudah terpotong, sudah tersaji di depan Anda. Kalau digambar dengan potongan, ada fork tube, spring, fork seal, slider, damper valve, damper rod, fork oil, damper bolt, kemudian drain untuk pembuangan minyak. Ini dalam kondisi normal. Dan kemudian yang sebelahnya lagi mengalami tekanan atau kompres. Tentu terlihat di perbedaan pada posisi damper. Posisi dampernya cenderung lebih turun ke bawah karena sudah mengalami tekanan. Nah, jadi di bagian daripada garpu depan ini itu banyak mengalami istilahnya kejutan, getaran, dan bantingan. Prinsip kerjanya bagaimana? Yang pertama itu ditekan atau istilahnya compression cycle. Jadi ketika shock breaker ditekan karena gaya osilasi, itu pegas ya, dari pegas suspensi, maka gerakan yang terjadi adalah shock absorber mengalami pemendekan ukuran dengan secara mendadak. Saat itulah piston bergerak turun ke bawah. Fluida absorber atau olinya yang di bawah piston akan naik ke ruang atas permukaan piston, ke atas piston, melalui lubang yang ada pada piston. Sementara lubang kecil atau orifice pada piston tertutup. Kenapa? Karena katup menutup saluran orifice-nya sudah menutup saluran orifice tersebut, karena katup telah menutup saluran. Next, penutupan katup ini disebabkan karena peletakan katup yang berupa membran atau plat tipis itu dipasangkan di bawah piston, sehingga ketika fluida shock absorber berusaha naik ke atas, maka katup membran ini akan terdorong oleh fluida shock absorber dan berakibat menutup saluran orifice. Jadi fluida shock absorber akan menuju ke atas melalui lubang yang besar pada piston. Sementara itu fluida tidak bisa keluar melalui saluran orifice di piston. Saat itu shock breaker tidak melakukan peredaman terhadap gaya dari osilasi pegas suspensi. Mengapa? Karena fluida dapat naik ke ruang ke atas piston dengan sangat mudah. Kemudian saat dia memanjang, jadi shock breaker saat memanjang tadi memendek. Pada saat memanjang, piston di dalam tabung akan bergerak dari bawah naik ke atas. Gerakan naik piston ini membuat fluida shock absorber yang sudah berada di atas menjadi tertekan. Fluida shock absorber ini akan mencari jalan keluar agar tidak tertekan oleh piston terus-menerus. Maka fluida ini akan mendorong katup pada saluran orifice. Dan untuk membuka, fluida akan keluar dari turun ke bawah melalui saluran orifice tadi. Pada saat ini, katup pada lubang besar di piston akan tertutup karena letak katupnya ini berada di atas piston. Nah, fluida shock absorber ini menekan katup lubang besar di piston ke bawah dan berakibat katup ini tertutup. Tetapi letak katup saluran orifice membuka karena letaknya yang berada di bawah piston, sehingga ketika fluida shock menekan ke bawah katup ini membuka. Pada saat itu juga fluida shock absorber hanya dapat turun ke bawah melalui saluran orifice yang kecil. Karena salurannya kecil, maka fluida shock absorber tidak akan bisa cepat turun ke bawah, alias terhambat. Saat inilah shock absorber melakukan peredaman terhadap gaya osilasi pegas suspensi. Ngerti ya? Jadi itu karena faktor adanya saluran yang kecil. Ya. Kemudian jenis peredam kejut. Jenis peredam kejut ini ada beberapa macam. Menurut gaya redam yang pertama, kemudian konstruksi dan media pengisinya. Kalau gaya redam itu terbagi jadi dua, single action
Apa tuh single action? Gaya redam yang dihasilkan oleh shock absorber yang terjadi pada langkah memanjang atau expansion stroke, sedangkan pada langkah memendek compression stroke tidak terjadi gaya redam atau rebound stroke. Ini gambarnya. Beda antara shock absorber jenis single action dan shock absorber jenis double action. Ya, di konstruksi orifice dan pallet fluid itu ketika di jenis single action itu salurannya berbeda, ada tanda panah. Nah, kita lihat di tanda panah ya, itu dia tertekan ke atas ke bawah. Kemudian yang double action, kalau yang di double action saat tekanan memanjang atau memendeknya, gaya redam yang dihasilkan oleh shock absorber pada model double action, gaya redam terjadi baik pada saat memanjang atau memendek. Sementara yang single action hanya terjadi pada langkah memanjang saja atau expansion stroke. Sedangkan pada langkah memendek shock breakers itu tidak terjadi gaya redam. Tetapi kalau di double action itu terjadi atau disebut dengan bound stroke. Nah, kemudian yang kedua berdasarkan konstruksi. Ada yang tipe monotube, ada yang tipe twin tube. Tipe monotube ya, tipe monotube itu ditunjukkan melalui piston palup yang lebih besar ukurannya, dan kalau yang dual tube itu dia ditunjukkan dengan piston palup yang ukurannya lebih kecil. Media pengisi yang ketiga itu media pengisi. Menurut media pengisi, shock absorber itu dibagi dalam dua jenis, yaitu oil type, tipe oli, atau tipe gas. Jadi shock breaker ini ada yang pakai gas, ada yang pakai oli. Nah, itu untuk dipahami boleh Anda pelajari lagi yang sudah Bapak sampaikan. Jenis-jenis suspensi sepeda motor. Nah, itu gambar sepeda motor yang lama itu. Nah, sepeda motor kalau di Bangka ini kita sering sebut cabet, cabang betet. Nah, suspensi depan sepeda motor atau yang di bottom linknya, yang pertama ini kita sebut dengan leading link type. Leading link type, jenis suspensi depan yang dirancang memiliki V-port link, lengan ayun menghadap ke arah depan shock absorber dan ditahan oleh leading edge pada garpu. Suspensi ini banyak digunakan pada sepeda motor jenis bebek. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini mungkin di sepeda motor yang jenis sepeda motor Honda A100, sepeda motor Honda yang zaman udah lama ya, motor klasik. Oke. Kemudian berikut itu yang trailing. Nah, itu sengaja saya sampaikan ada gambar bagian depan daripada bagian depan daripada motor Vespa. Nah, kalau yang motor Vespa ini biasanya menggunakan tipe trailing link ya, berbeda dari yang lainnya, atau sepeda motor bebek itu sangat berbeda. Jadi suspensi yang dirancang itu memiliki posisi poros dan didukung oleh links dan shock absorber. Jadi ada poros atau axle, kemudian ada links dan shock absorber. Leading link memiliki lengan ayun yang menghadap ke arah belakang. Suspensi ini banyak digunakan pada sepeda motor jenis skuter atau Vespa. Kemudian yang teleskopik. Nah, ini sudah familiar bagi Anda yang memiliki motor besar.
Dan sepeda motor bebek yang sport juga sudah banyak menggunakan teleskopik. Jadi sistem suspensi depan jenis teleskopik itu paling banyak digunakan pada sepeda motor jenis sport atau bebek atau skuter. Suspensi ini bekerja berdasarkan pergerakan turun naik pipa garpu yang mendapat bantuan tekanan pegas dan sebagai fungsi damping atau peredam. Berikutnya kita ke suspensi belakang sepeda motor. Itu yang saya sampaikan gambarnya adalah swing arm tipe yang menggunakan double shock breaker. Suspensi belakang jenis swing arm yang ada lengan ayunnya itu lebih memberikan kenyamanan dalam pengendaraan serta membantu daya tarik dan kemampuan mengontrol gerakan roda yang baik. Umumnya semua sepeda motor menggunakan sistem kerja dasar suspensi belakang yang seperti ini. Umumnya ya, sepeda motor. Kalau suspensi belakang dengan sistem dasar swing arm ini dirancang untuk beberapa jenis, bergantung dari kebutuhan sistem redamnya serta didesain dari swing arm. Yang kemudian yang berikutnya adalah unit swing type ya. Umumnya suspensi tipe unit swing itu dipakai pada sepeda motor yang mempunyai penggerak akhirnya adalah final drive ya, memakai sistem poros penggerak. Ada dua tipe untuk tipe jenis ini, yaitu double suspensi dan monoshock. Kalau yang Anda berpikir bahwa ini adalah final drive ada di belakang, berarti penggerak roda belakang. Biasanya dipakai di sepeda motor yang memiliki penggerak belakang. Kemudian ada, saya sampaikan di situ, yang double suspension. Jenis ini mempunyai dua peredam kejut yang mendukung bagian belakang frame body atau swing arm. Suspensi ini umum digunakan karena sangat sederhana proses pemasangannya. Jumlah komponen yang lebih sedikit serta mempunyai sistem dasar yang ekonomis. Itu bedanya antara konvensional suspension dan mono. Berikutnya monoshock. Jenis suspensi ini mempunyai satu peredam kejut yang mendukung bagian belakang frame body dan bagian swing arm. Suspensi ini memiliki konstruksi rumit tapi lebih stabil dibanding jenis double suspension karena lebih kecil untuk getaran. Dia stabil, istilahnya kalau orang Bangka bilang tuh ngipok. Dan banyak digunakan pada sepeda motor modern seperti keperluan sport karena dianggap lebih stabil. Kalau gitu yang double nggak usah dipakai dong Pak? Enggak. Itu berdasarkan kebutuhan. Tadi saya sampaikan kan berdasarkan sport. Kalau dia untuk keperluan balapan atau race itu bisa dipakai. Tapi kalau untuk yang single, yang double itu cenderung kebanyakan untuk kebutuhan sehari-hari atau rumah tangga. Yang berikutnya adalah monocross suspension. Nah ini biasanya untuk motor-motor cross. Tipe ini merupakan swing arm tetapi memiliki bentuk dan posisi bantalan dari cushion unit yang unik. Jadi sistem monocross suspension itu merupakan hasil penemuan dari Mr. Telkens dari Belgia dan dikembangkan oleh Yamaha untuk penggunaan yang praktis pada racing dan mesin sport. Dia sebaik mesin jarak jauh. Konstruksi dan cara kerja suspensi monocross menyatu pada struktur keseluruhan dari frame. Jadi tumpuannya di rangka, di shock breakers, dan swing arm dan cushion unit. Cushion unit ini menggunakan gas inert atau nitrogen. Jadi ini yang saya bilang tadi ada berdasarkan kalau kita lihat kembali ke jenis peredam kejut. Ada berapa? Ada 3. Ada beberapa macam jenis shock absorber. Ada 3 jenis shock absorber. Menurut yang pertama adalah gaya redam, yang kedua konsumsi, dan yang ketiga media pengisi.
monocross suspension itu menggunakan gas sebagai pengisinya. Tetapi ada juga yang memodifikasinya tidak menggunakan gas. Dia, kalau kita belakangan ini kita sering perhatikan itu yang teleskopik, atau yang bukan teleskopik ya, kita banyak yang menggunakan tidak menggunakan gas, itu juga ada yang sudah modifikasi seperti itu. Jadi untuk perawatan sistem suspensi sepeda motor, untuk suspensi depan auto lovers harus benar-benar memperhatikan dua bagian penting terhadap suspensi ini. Terlihat mengkilap seperti di krom atau tabung busi dan bawah yang tertutup dengan plastik. Kemudian merawatnya ternyata cukup mudah. Bersihkan bagian atas suspensi agar tidak ada kotoran yang menuju ke bawah. Setelah itu pastikan tutup abu. Tutup antara bagian atas dan bawah, tidak ada debu, sehingga yang dapat membuat jadi memasukkan debu istilahnya. Dengan membuka tutup abu lalu bersihkan. Kalau longgar harus diganti karena bisa masuk air yang akan merusak suspensi. Suspensi belakang, agar lebih awet, bersihkan as atau poros, pastikan tidak ada debu atau kotoran yang bergerak. Periksa secara berkala karet shock bagian atas dan bawah, karena biasanya karet ini sering mengalami istilahnya pecah karena kering, karena tekanan, dan kita harus banyak perhatikan di bagian itu ya. Kalau sudah longgar atau oblak harus diganti, maka bisa membuat hidrolik di dalamnya jadi bocor. Selanjutnya pastikan juga baut harus selalu bersih, karena kalau karatan mengurangi daya ayun suspensi belakang. Nah, ini ada gambar pembongkaran dan pemeriksaan lengan ayun yang Bapak sampaikan, tapi kita nanti sambung lagi materinya di video yang berikutnya. Untuk materi hari ini Bapak cukupkan sampai sini, pertemuan kita akhiri sampai di sini. Untuk pertanyaan bisa nanti Anda sampaikan di Google Classroom. Kemudian untuk praktikum nanti di masa pandemi ini Bapak kita coba nanti dengan bergilir, 1-2 orang bergilir melakukan praktikum suspensi kita pembongkaran atau melihat komponen-komponen daripada unit sistem suspensi bagian depan dan belakang. Sekian video dari Bapak, mudah-mudahan Anda bisa terima. Kalau ada kekurangan dan perkataan dan perbuatan Bapak minta maaf. Untuk selanjutnya Bapak kembalikan ke video dan tugas yang ada di Google Classroom. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.